Ya, saya mau tanya lagi Bu, pagi-pagi indah ini. Apa kabar pagi ini Bu? Alhamdulillah, sehat, menyenangkan. Allahu Akbar, astagfirullah. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan pada pagi hari ini, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir pada kesempatan yang baik ini dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Al-Qur'an dengan tema bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau di dunia ini belum hidup sebenarnya, baru hidup-hidupan. Ya, karena hidup yang sebenarnya itu adalah nanti di akhirat. Sekarang belum, Bu. Pahala belum kelihatan, ya. Dosa belum kelihatan, belum. Ya. Yang benar-benar orang baik belum kelihatan. Orang yang benar-benar tidak baik juga belum kelihatan. Kapan itu? Ya nanti setelah kita wafat, setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita ini sama dengan makhluk yang lain, Bu. Cuma kita dikasih casing. Sama dengan malaikat, sama dengan jin, kita sama, Bu. Makhluk ruhani. Cuma kalau malaikat tidak dikasih casing. Juga jin tidak dikasih casing. Manusia dikasih bungkus, dikasih kardus. Ya. Supaya kita bisa beramal, supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita bisa membangun kehidupan karena kita ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah. Ya, untuk menjadi khalifah. Yang lain tidak. Malaikat tidak ditunjuk oleh Allah jadi khalifah. Dia hanya menjalankan tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh Allah. Jibril tugasnya apa, Bu? Jibril tugasnya apa, Bu? Menyampaikan wahyu. Kalau Mikail tugasnya apa, Bu? Membagi-bagi rezeki. Ya, Jibril, Mikail. Ya. Terus Israfil meniup sangkakala, Israfil. Kalau Ijrail mencabut nyawa. Mungkar Nakir yang dia bertanya atau menanyakan segala amal perbuatan kita nanti di alam barzakh. Ya. Raqib Atid mencatat amal perbuatan kita setiap saat.
Ya, Raqib Atid itu Ibu di surat 50 itu bekerja terus menerus. Surat Qaf ya, surat 50 ayat 17. Jadi sekarang ini Raqib Atid itu Bu ada, jangan dikira tidak ada. Jadi saya bantu ini Bu, saya akan sebutkan nomor surat, nomor ayat, lalu Ibu baca terjemahannya. Ya, supaya datanya otentik. Nah, jadi saya ngomong tidak ke sana kemari ya. Nah, tidak ngawur ngomong saya. Dan Ibu pun bisa bawa itu ayat berapa, surat berapa begitu. Jadi surat 50 ayat 17 Ibu Raqib Atid itu hadir Ibu selalu. Dan dia gantiannya Ibu kapan itu? Asar dan subuh. Nah, itu ada aplusannya ya. Waktu berganti. Nah, boleh dibaca itu surat 50 ayat 17. Terjemahannya aja. Boleh, silakan Ibu mau baca, silakan boleh. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ya, oke. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi malaikat Raqib Atid itu Ibu benar-benar hadir. Terasa nggak Bu dia hadir di samping kanan kiri kita? Raqib, kanan, Atid, kiri, ada nggak Bu? Ada nggak? Kalau terasa Ibu imannya nggak teruji. Pasti takut kita kalau terasa. Dia halus betul. Dia lembut betul. Bahkan sama sekali tidak terasa bahwa dia hadir. Kalau hadir, wah Ibu, nggak ada orang yang korupsi Ibu. Nggak ada orang yang berbuat keburukan. Kalau dia terasa hadir. Padahal dia hadir dia. Ya, padahal dia hadir Ibu. Ibu, kalau dia terasa hadir, kira-kira gimana Bu dunia ini? Dunia aman nggak Bu? Lampu merah aman nggak Bu? Aman, tertib kayak di Jepang itu. Ya, tertib lalu lintas. Tapi kalau dia hadirnya kelihatan, Ibu ya, kelihatan betul dia terasa sama kita, iman kita tidak teruji. Ya, imannya tidak teruji. Dan hebat Allah itu menciptakan malaikat itu sampai tidak terasa. Ya. Jadi Raqib Atid itu selalu hadir. Kalau kita Ibu beriman kepada malaikat Raqib Atid Bu, bahwa dia setiap saat itu hadir dengan kita, ya itu top banget lah. Ya. Jadi kan kita suka bisik-bisik Bu. Kira-kira kalau bisik-bisik, kalau kita yakin bahwa malaikat Raqib Atid itu hadir, kira-kira mau bisik-bisik kita? Bisik-bisik yang buruk, mau nggak? Bakal mau. Pasti kita bisik-bisiknya bisik-bisik yang bagus. Ya. Jadi kalau begitu iman kepada malaikat, Ibu, banyak yang iman kepada malaikatnya, gimana Bu? Kurang beriman. Kurang beriman kepada malaikat Raqib dan Atid. Bahkan kata Allah di situ disebutkan ayat 18-nya, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ibu baca lagi terjemahannya, silakan. Ayat 18. Nanti gantian ya. Silakan Ibu dulu sekarang. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ibu, bahkan ucapan kita nih yang keluar dari mulut kita, kata Allah dicatat sama dia. Sama Raqib dan Atid itu. Ini namanya waskat, pengawasan melekat itu. Jadi kalau kita iman kepada malaikat Raqib dan Atid, aman dunia. Nggak bakal ada orang yang mau mengurangi timbangan kalau dia berjualan di pasar. Ya, nggak bakal ada yang mengurangi timbangan. Nggak bakal ada, dia takut. Tapi lagi-lagi kalau malaikatnya kelihatan, duduk kanan kiri, iman kita tidak teruji. Ya. Justru di situ ujiannya. Nah, ujian iman itu antara lain adalah ada malaikat
tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kalau kelihatan, ya namanya kita jadi berarti kita tidak dewasa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, nah, kalau dalam hati, ya malaikat juga nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Ya, surat yang sama ayat 16 itu sebelumnya. Ibu gantian aja bahasanya. Silakan. Ayat 16 ya, Bu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari hatinya. Hmm. Dan kami lebih dekat kepadanya. Oke. Ibu, Allah itu dekat Pak dengan kita. Dekat banget. Ya. Dekat banget Allah itu dengan kita. Tidak jauh. Ya. Karena kata Allah yang menciptakan kamu adalah saya. Dan saya tahu isi hati kamu. Bahkan saya lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kamu. Allah itu dekat dengan kita. Tidak jauh dengan kita. Sehingga Ibu, karena tidak jauh dengan kita, kita perlu teriak-teriak nggak Bu kalau berdoa Bu? Perlu teriak-teriak nggak Bu? Nggak perlu ya. Kenapa Bu? Karena Allah dekat dengan kita. Jadi kita tidak perlu teriak-teriak. Dekat dengan kita. Sehingga katanya Bu, orang yang tidak banyak mengeluh dengan orang lain, itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengeluh itu yang paling bagus itu dengan Allah. Dan kalau kita mengeluh dengan Allah itu tidak malu. Ya, karena Allah juga tidak akan mempermalukan kita. Bahkan dia menutupi aib hambanya. Ya, kalau kepada manusia, sudah kita ngeluh sama orang dan belum tentu ditolong oleh orang itu. Karena dia juga tidak bisa menolong kita. Ya. Nah, siapa Bu yang suka kalau mengeluh hanya kepada Allah? Siapa Bu? Antara lain disebutkan dalam Quran, Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu tidak mengeluh kecuali mengeluhnya kepada Allah. Itu surat 12 Ibu ya. Ayat 86 ya. Nabi Yakub itu Ibu mengeluh kepada Allah. 12 ya, 86. Ibu boleh gantian aja. 86 Ibu. Nabi Yakub itu mengeluh kepada Allah saja sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an supaya jadi contoh buat orang lain. Jadi contoh bagi umat-umat setelah dia. Kan Nabi Yakub itu nabi keberapa, Bu? Nabi keberapa Nabi Yakub itu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Berapa itu, Bu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Nabi ke-10. Vanessa masih mandi. Jadi ajaran-ajaran Allah kepada nabi-nabi sebelumnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk Vanessa di kamar mandi belum selesai. Supaya umatnya. Vanessa baru mandi. Sini. Ya. Iya. Oke Bu, silakan dibaca Ibu. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu inginkan. Iya. Ibu jadi kehilangan putranya Nabi Yusuf bertahun-tahun sampai baru ketemu lagi dengan putranya yang namanya Yusuf yang dia sayang itu setelah 25 tahun. Ya. Jadi Ibu katanya sabar itu Ibu minimal berapa Bu? 25 tahun. Sabar itu minimal 25 tahun. Nabi Ayub sakit sampai anaknya juga kembali kepada dia juga 25 tahun. Jadi anaknya sudah punya anak, jadi sudah punya cucu. Ibu ya. Jadi sabar itu juga ukurannya berapa Bu? Minimal
Walaupun orang bilang kalau sabar itu enggak, katanya sobat, sabar itu ada batasnya katanya. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Tapi minimalnya Ibu 25 tahun. Ya minimalnya, maksimalnya enggak ada batasnya, tapi minimalnya 25 tahun. Jadi Nabi Yakub ketemu Nabi Yusuf itu setelah anaknya jadi Perdana Menteri, setelah jadi raja. Nabi Ayub ketemu dengan putra-putranya, dengan istrinya kembali lagi juga berapa? 25 tahun juga. Jadi kalau begitu ukuran sabar itu berapa, Bu? Minimal, bukan maksimal itu. Kalau maksimalnya nggak ada ukurannya sampai mati, Bu. Ya. Oke, Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini ya Bu, ngaji kita nggak lama-lama Bu ya, nggak lama-lama karena Ibu ngaji terus setiap bulan ya. Udah kenyang betul Ibu ya. Oh bahkan tiap minggu, bahkan seminggunya bukan sekali, bisa 4 kali. Jangan-jangan ada yang ngaji setiap hari, luar biasa. Ya, luar biasa ibu-ibu ngaji setiap hari. Ya, coba seharinya aja bukan sekali. Habis subuh ngaji, lalu jam 9 ngaji, nanti habis zuhur ngaji lagi, nanti malam Zoom lagi, luar biasa. Ya, jadi setiap hari kerjaannya mengaji karena uangnya udah banyak, jadi ya nggak apa-apa. Ya, karena uangnya udah banyak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ibu semuanya ini uangnya banyak, uangnya mudah diperoleh, lalu sehat. Nah, jangan sampai uangnya banyak tapi sakit, juga nggak enak. Ya, uangnya banyak, sehat. Ya. Oke, Ibu ya. Jadi Ibu, siapa yang selalu mengadu kepada Allah, Ibu? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Karena kalau mengadu kepada Allah itu nggak malu. Kalau ngadu kepada manusia, malu. Malu. Apalagi dibicarakan lagi sama orang lain. Ya, lalu orang lain juga membicarakan lagi sama orang lain. Waduh, jadi kesulitan seseorang diketahui oleh banyak orang. Enggak enak. Nabi Yakub nggak mau. Ini Nabi Yakub diabadikan oleh Allah, maksudnya apa Bu? Kira-kira kamu begini, ujar bisi, contohlah Yakub, Nabi Yakub. Kalau mengadu hanya kepada saya, aman dia. Oke Bu ya. Tapi nggak mudah loh Bu, mengadu hanya kepada Allah saja itu nggak mudah loh. Kita pengen aja itu udah gatel aja pengen ngomong sama orang lain. Gatel pengen ngomong sama teman, sama tetangga. Apalagi bukan hanya mengadu lagi. Ngomongin yang lain. Lebih enak lagi. Lebih enak. Ya. Coba Ibu, kesulitannya Nabi Yakub coba. Anaknya yang dia cintai menghilang tanpa bekas. Mayatnya di mana nggak tahu. Rimbanya di mana nggak tahu. Setiap hari dia ingat pada anaknya. Setiap hari. Selama 25 tahun. Setelah anaknya jadi Perdana Menteri, jadi raja, baru ketemu lagi. 25 tahun. Dan dia mengadu hanya kepada Allah. Lagi-lagi Bu, nggak mudah. Makanya orang yang biasa ngadu hanya kepada Allah top markoto. Oke ya. Tapi kelihatan sih wajah-wajah yang ada ini selalu mengadunya kepada Allah sih kelihatannya. Kelihatannya. Wajah-wajah yang selalu mengadu kepada Allah. Silakan Ibu. Ya. Ya. Kenapa Ibu? Karena pada dasarnya Ibu, kita ini sangat pribadi sebenarnya dengan Allah.
Setiap orang itu sebenarnya sangat pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita datang ke muka bumi juga sendiri sebenarnya, Bu. Ya, kita datang ke muka bumi ini sebenarnya sendiri. Ya, surat 6:94. Sebenarnya kita sendiri, Bu. Nanti pulang juga sendiri. Ya. Ya, surat 6 surat An'am ayat 94 itu. Kita datang sendiri, pulang juga sendiri. Ya. Ya, surat 6:94. Boleh dibaca Ibu, silakan. Iya. Iya, artinya aja, Bu. Oh, baru. Silakan. Silakan, Ibu. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu atau di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan sertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua percayaan antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati. Kata Allah, laqad ji'tumuna furada. La itu sungguh, qad juga sungguh. Allah ngomong dua kali, Bu. La, qad. Lam alif ya, tapi la sendiri. Itu la sendiri itu maksudnya sama dengan maknanya. Sungguh, sungguh. Dua kali itu. Sungguh-sungguh. Ya. Benar-benar, Ibu. Ji'tumuna furada. Ji'tum, kalian itu datang furoda itu sendiri-sendiri. Ya. Munfarid, sholat munfarid itu Ibu sholat sendiri. Furoda. Furoda. Iya, berarti haji sendiri. Ya, haji sendiri itu. Jadi Ibu, kita kata Allah datang ke muka bumi sendiri, nanti pulang juga sendiri. Loh, kalau Ibu dan Bapak siapa? Itu cuma sarana, Ibu. Bapak dan Ibu kita itu sebenarnya adalah sarana untuk hadirnya kita di muka bumi ini. Tapi itu harus dihormati, bahkan harus dimuliakan, karena tanpa sarana kita juga nggak mungkin nongol di kebun, nggak mungkin nongol di sawah, nggak mungkin. Harus ada sarananya. Sarananya orang tua kita. Ya, kecuali Bu yang tidak ada sarananya itu hanya Nabi Adam yang tidak melalui rahim seorang ibu, itu hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, kalau kita harus melalui sarana karena itu sistem Allah, sunnah Allah. Kalau enggak, Nabi Adam nongol di kebun begitu, nongol di sawah, nongol di kamar, malam dibilang waduh ini bukan orang, pasti kuntilanak itu pasti. Ya, jadi harus lewat ibu, dan nanti nggak laku Ibu, dokter kandungan nggak laku Ibu. Nanti nggak ada lamaran Bu. Kalau kita punya anak tanpa melalui kehamilan, ya nggak ada dokter kandungan, nggak ada dokter dokter anak, nanti nggak ada. Jadi kita harus melalui lewat pernikahan ibu kita. Tapi itu sarana. Ya, sarana untuk lahirnya kita. Tapi secara rohani, manusia itu sebenarnya Bu sendiri-sendiri. Dia datang ke rahim ibu kita 4 bulan 10 hari, ya. Lalu nanti rohnya 4 bulan 10 hari dimasukkan ke dalam rahim. Di rahim itu 9 bulan. Cepat banget protesnya. Iya, nggak apa-apa sih. Ya, biasa. Bahkan kalau nggak keluar itu protes Ibu itu jadi penyakit. Jadi bisul. Nggak apa-apa. Jadi bisul nanti Bu. Ya. Jadi nggak apa-apa, itu sehat. Kalau ibu-ibu protes itu sehat.
Malah kalau ibu nggak protes itu malah jadi masalah. Ya, jadi ibu itu si ruh kita, itu sudah lama ada. Kalau sudah ada sarananya, ibu, di dalam rahim itu seorang bayi atau si cabang bayi dalam kandungan 4 bulan 10 hari dimasukin. Dia sudah ada lama. Jadi sudah diciptakan ruh kita itu sudah lama sekali. Nungguin bayi dalam kandungan 4 bulan 10 hari masuk. 4 bulan 10 hari masuk. Kalau belum siap, ibu nggak mau itu si nyawa itu, si roh itu, si jiwa itu masuk ke dalam si cabang bayi. Ya. Jadi sebenarnya ibu, badan kita ini hanya sarana. Ya, hanya sarana untuk datangnya, untuk mengundang institusi nyawa kita datang atau masuk ke dalam si manusia itu. Pulang sendiri, datang sendiri, pulang sendiri. Coba buka surah 19 ayat 95. Datang, kita datang kepada Allah itu sendiri. 95. Surat Maryam. Kita sendiri. Nanti ibu, sendiri-sendiri loh. Surat 19 ayat 95 surat Maryam. Ya, ayat 95. Boleh silakan dibaca. Iya. Ibu silakan. Yang belum tadi sampai di mana ya yang belum tadi? Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan, dan seluruh mereka itu kata Allah akan datang pada hari kiamat itu sendiri-sendiri. Terbayang nggak, Bu? Kita datang kepada Allah sendiri-sendiri. Terbayang nggak sih? Masya Allah. Nggak bisa manggil-manggil Makati, nggak Basilki, nggak bisa. Mana Bakania, nggak bisa. Diri datang kepada Allah. Nanti Ibu setelah sendiri-sendiri baru akan dipertemukan dengan yang lain, dikelompokkan. Tapi pertamanya sendiri dulu. Assalamualaikumnya sendiri dulu. Terbayang nggak? Nggak bisa, nggak ada yang bisa nolong kita kecuali iman kita dan amal kita. Ya, itu di surat 34 ayat 37 yang bisa nolong kita cuma 2. 34 surat Sabah ayat 37. Terbayang nggak bahwa kita saat itu tidak bisa menolong atau tidak bisa ditolong kecuali iman kita dan amal soleh kita. Ya, suratnya surat 34 surat Sabah ayat 37. Ibu silakan, Ibu, ke Ibu. Dan bukanlah Iya. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Iya. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas harta yang telah mereka kerjakan, dan mereka akan sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Ibu bukan harta dan bukan anak yang bisa nolong kita. Dia juga punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah, anak kita tuh. Kecuali di dunia di sini, Ibu masih bisa mendoakan. Ya, mendoakan atau anak kita bersedekah atas nama kita masih bisa. Tapi kalau sudah semuanya mati, nggak bisa. Bisa tuh sekarang, Ibu. Makanya selagi bisa ini jangan dibuang-buang kesempatan itu. Ya Allah, saya sedekah 100.000 atas nama saya, 100.000 lagi atas nama ibu saya, 100.000 lagi atas nama bapak saya, boleh. Tapi nanti udah nggak bisa lagi. Nanti sudah nggak bisa lagi. Ya. Karena semuanya punya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nyawa kita juga dulu sendiri, Ibu. Datang sendiri kepada Allah, pulang juga sendiri. Nanti kalau sudah di kelompok-kelompokan, Ibu, sudah di kelompok-kelompokan, baru akan ditanya, kamu punya urusan dengan siapa? Dengan si Fulan. Akan dipertemukan nanti.
Begitu mau masukkan ke surga, Tuhan, bentar dulu, dia punya urusan dengan saya. Ya, dulu saya harusnya jadi kepala desa, tapi disembunyikan itu jumlah suara saya, sehingga saya nggak jadi kepala desa. Ditanya nanti. Itu kalau saya punya rakyat ratusan juta, Iya, sebanyak itu juga. Iyalah. Iyalah. Makanya hidup yang sebenarnya itu setelah mati. Kalau sekarang punya masalah dengan siapa? Tutup, boleh, bisa sekarang sih. Bisa diakalin sama manusia. Nanti nggak bisa. Dibuka nanti. Ya, kalau sekarang boleh, sekarang silakan tutup lah. Itu aib-aib kita, silakan aja. Tapi nanti dibuka. Sekarang boleh jaga image. Senyum-senyum di depan ibu-ibu pakai peci, baju koko, kelihatan soleh, baik-baik. Padahal banyak urusannya dengan orang. Ya, padahal banyak urusannya dengan orang. Nanti dibuka. Ya, kalau sudah dibuka, baru kita itulah hidup yang sebenarnya. Kalau sekarang bisa disembunyikan. Iya, bisa sembunyi kita sekarang. Ya, Bu, jadi kita datang sendiri, pulang sendiri. Makanya Ibu, ketika nyawa manusia sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh dulu Ibu di alam barzah. Di alam barzah baru nanti setelah kiamat baru kita pergilah lagi menuju akhirat, menuju alam mahsyar. Dan kita sebenarnya sudah belajar mati sebelum mati, sudah belajar. Ya, sudah belajar mati sebelum mati. Ya, setiap malam itu kita belajar mati. Ya, dan nyawa kita saat kita tidur itu keluar. Ya, keluar Ibu. Terasa enggak, Bu? Itu hebatnya Allah. Coba kalau terasa. Lalu salah masukinnya lagi. Wah, itu urusan itu. Ibu salah itu. Wah, urusan itu. Ya, di surat 39 ayat 42 Ibu, kalau salah urusan itu. Ya. Kalau salah masuknya itu nyawa kita urusan itu. Ya, silakan Ibu dibaca itu. Iya. 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 Allah menjelaskan pada kita, katanya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu megang nyawa ketika orang itu ketika dia mati. Ketika tidur. Kemudian allati lam tamut fi manamiha. Dan saya pegang nyawa orang ketika dia tidurnya. Jadi ketika kita tidur, itu nyawa kita nggak ada di situ. Makanya coba kalau lupa, udah wafat. Bisa dibayangkan nggak, Bu? Itu nyawa keluar masuk nggak terasa itu. Canggih banget itu Allah itu mengatur nyawa kita. Ya sama aja mau tidur siang, mau malam sama aja keluar dulu dia. Ya. Lalu kata Allah, famsik, saya tahan kalau orang sampai di situ umurnya, saya tahan dulu. Tidak saya masukin lagi karena sudah habis waktunya. Waktu hidupnya sudah habis. Famsik, saya tahan. Tapi wayursil ukhra ila ajalin musamma. Tapi kalau umurnya masih ada, saya masukin lagi. Coba keluar masuk. Terasa nggak, Bu? Coba kalau terasa. Aduh, makanya nanti ada orang yang dicabut nyawanya Ibu tidak terasa. Sama seperti dia tidur itu.
Siapa itu? Ya para wali-wali, para nabi-nabi. Wah, pasti nggak cocok Ibu dengan ayat-ayat Quran itu. Ada katanya itu kalau mau dicabut nyawanya katanya susah banget. Pasti orang yang durjana itu. Kalau para nabi, para wali lah enggak lah. Dia ya seperti katanya itu apa rambut yang diambil dari tepung yang halus. Terasa enggak bakal. Orang Nabi Ibrahim saja katanya mau dicabut nyawanya itu sama malaikat itu. Nabi Ibrahim protes. Loh, bagaimana mungkin katanya. Tuhan itu kekasih saya. Lalu dia mau membunuh saya, nggak mungkin. Lalu malaikatnya nggak berani nyabut nyawa Nabi Ibrahim. Akhirnya malaikatnya lapor lagi sama Tuhan. Tuhan, itu yang namanya makhluk engkau Ibrahim itu nggak mau dicabut nyawa. Apa katanya? Masa katanya kekasih mau dicabut katanya nyawanya. Oh, bilang lagi sama dia. Kata Allah pada malaikat. Masa seorang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Malaikat turun lagi. Lapor lagi. Lapor. Saya udah laporan sama Tuhan. Terus gimana ngomongnya? Masa kekasih tidak mau ketemu dengan kasihnya? Wah, kalau begitu ya sekarang juga saya mati katanya. Kalau begitu saya cabut nyawa saya. Jadi mau ketemu dengan Allah kok takut gitu kan. Kalau orang benar-benar baik ya harusnya sih tidak takut. Ya. Makanya itu Jalaluddin Rumi ada tarian mau mati. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi yang sangat terkenal sekali. Lalu ketika dia mau mati, itu murid-muridnya pada nangis. Kata Jalaluddin, kenapa nangis? Orang saya mau ketemu dengan Allah kok pada nangis. Saya menari. Wah, itu tarian itu asalnya dari situ. Mau ketemu dengan Allah kok malah sedih. Ya. Jadi seharusnya Ibu, kalau kita itu baik-baik, harusnya meninggal itu tidak usah takut. Harusnya Ibu. Kenapa kita takut? Karena kita tidak yakin Allah itu baik. Atau kita merasa banyak dosa. Ya. Karena kita merasa banyak dosa, jadi kita takut mau ketemu dengan Allah. Harusnya tidak takut. Jadi kalau orang mempersiapkan diri, banyak bertobat kepada Allah, harusnya tidak takut mati. Waktu ibu saya mau meninggal di rumah sakit Fatmawati, kata ibu saya itu ada tamu bawa bendera tuh di luar. Kita keluar, nggak ada Bu, ada itu di luar. Jadi itu on time betul Bu, dia udah nungguin lama itu. Jadi dia datang, pulang lagi ada orangnya, datang lagi, itu ada di luar. Nungguin bawa bendera. Begitu siuman, begitu ibu saya habis makan ransum dari rumah sakit jam 12, kata ibu saya, ibu cuma sampai di sini, la ilaha illallah, langsung gak ada. Iya. Ibu sampai di sini aja, la ilaha illallah, gak ada. Iya, kita takut. Iya. Luar biasa. Jadi berobat 3 hari, ya berobat 3 hari. Terus hari Minggu sudah dinyatakan sehat. Itu dari mulai hari Kamis, Senin mau pulang, lagi urus-urus surat. Kata ibu saya itu ada tamu di luar itu bawa bendera. Ternyata itu malaikat Ijrail sudah nungguin bawa bendera, kata ibu saya. Begitu zuhur, ibu sampai di sini aja, katanya. La ilaha illallah, terus nggak ada. Luar biasa. Ya, jadi tidak lama proses sakratul mautnya, cuma la ilaha illallah langsung nggak ada. Oke, jadi Bu ya. Jadi ibu saya itu ini binikmati rabbika fahadis, karena ibu saya sudah nggak ada.
wiridnya itu habis subuh 100 kali baca surat Al-Ikhlas dan habis maghrib. Jadi dia nggak pernah kemana-mana itu. Kalau belum wiridan itu dia nggak kemana-mana. Dia di tempat sholatnya aja. Habis subuh 100, habis maghrib 100 selalu baca surat Al-Ikhlas. Ternyata itu ada sanadnya ya. Jadi ada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas terus lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Itu dalam sholat selalu rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas juga. Ditanya tuh disampaikan sama Rasulullah, ada sahabat yang selalu baca Al-Ikhlas lagi. Panggil oleh Rasul. Benarkah engkau selalu baca surat Al-Ikhlas? Rakaat pertama, rakaat kedua. Betul ya Rasulullah. Kenapa itu? Saya cinta ya Rasulullah. Lanjutkan. Lanjutkan gitu Rasulullah. Rasulullah sendiri nggak begitu, tapi ada umatnya yang melakukan itu. Ditanya sama Rasulullah, kenapa baca itu terus? Karena saya senang ya Rasulullah, saya cinta. Lanjutkan. Lanjutkan Al-Ikhlas. Ya. Oke, ibu yang saya hormati. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, jadi nanti Bu, di akhirat itu, karena akhirat itu adalah hidup yang sebenarnya akan dibuka seluruh rahasia manusia. Ya. Surat At-Tariq Bu ya, surat 86 ayat 9. Yauma tublas sarair. Ya. 86 ayat 9. Silakan dibaca aja, Ibu. Berlanjut aja silakan. 9 Ibu. Ayat 10-nya Bu, 2 ayat. Oke. Ibu nanti yaumatublas sarair. Semua apa yang kita rahasiakan nanti dibuka. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Kecuali iman kita dan amal kita yang menolong kita. Rahasia dengan suami jangan dikira nggak dibuka loh, dibuka. Rahasia dengan istri juga sama. Jangan dikira ibu menyembunyikan uang suami nggak ditanya nanti. Menyembunyikan sawah, rumah, beli rumah ibu nggak ngasih tahu sama suami. Tapi ibu punya rahasia di situ dibuka nanti. Rahasia ini punya anak di tempat lain nggak dikasih tahu. Nanti dikasih tahu punya anak di sono itu dia. Ya, dibuka ibu rahasia nanti. Tidak ada yang ditutupi nanti. Dan itu nanti dibukanya ibu di alam mahsyar pada saat manusia dikumpulkan, dibuka rahasia kita. Apa enggak malu tuh? Ya. Makanya Salman Al-Farisi, Bu. Salman Al-Farisi itu ketika dia disanjung-sanjung dari Persia, dari Farsi datang ke Madinah, cari petunjuk, ya, ketemu, ya, karena dia dengar ada nabi baru, dia pengen mendapatkan petunjuk. Sampai di Madinah diterima oleh Rasulullah sebagai keluarganya. Nah, itu Salman Al-Farisi itu. Sampai ide-idenya diterima oleh Rasulullah termasuk membuat farid. Lalu sahabat yang lain menyanjung-nyanjung dia. Hebat kamu. Diterima oleh Rasulullah, diterima sebagai keluarga. Ide kamu juga diterima. Hebat kamu. Kata Salman Al-Farisi, jangan nyanjung-nyanjung saya. Belum tentu saya itu orang baik. Nanti aja kalau sudah jelas. Kalau saya sudah jelas masuk surga, baru kamu memberikan apresiasi pada saya bahwa saya beruntung, bahwa saya sukses. Kalau sekarang belum tentu. Kalau saya sudah masuk surga, lalu kamu mengucapkan selamat atas kebahagiaan Anda, kesuksesan Anda boleh. Kalau sekarang belum tentu. Jangan-jangan Anda yang lebih hebat. Dia nggak mau. Belum jelas. Nanti aja kalau sudah
ada di surga. Dan saya akan ajak kamu ke surga saya. Kata Salman Al-Farisi. Jadi sekarang kalau orang sudah, oh kamu hebat, belum tentu. Hebatnya pakai peci ya, ngaji setiap hari, belum tentu. So katanya dalam ada orang yang kalau ngaji, kalau sholat beradanya di belakang terus, ya di belakang terus nggak di depan, dia di belakang paling jauh dia, tapi hatinya bersih, benar-benar dia ikhlas. Oh ternyata itu orang yang baik banget itu. Adanya di belakang. Jadi makanya jangan cepat kita ngenyek orang yang berada di belakang jauh. Ternyata dia orang yang ikhlas. Jadi jangan cepat menyanjung orang yang berada di depan. Bisa jadi dia belum baik. Bisa jadi kedua-duanya baik. Yang di belakang baik, yang di depan baik. Tapi ada ilmunya itu. Oke. Jadi yaumatum las saroir, nanti segala rahasia akan dibuka. Lu malu lu. Rumahnya saya punya istri ternyata bukan satu, baru ketahuan di akhirat. Malu itu. Malu. Waduh malu. Ada nggak Bu itu? Ada nggak yang kayak begitu? Mati baru ketahuan Bu. Banyak. Salah ibu nggak boleh nikah lagi suaminya. Jadi dia sembunyi-sembunyi dia. Tapi nanti dibuka, nanti ketahuan tetap. Nggak bisa sembunyi. Oke, ya. Lalu kata Allah, kalau ada manusia, ya, ada makhluk saya bukan hanya manusia apa saja, lalu saya tidak tahu, aneh nggak Bu? Aneh nggak Bu? Kalau kita di surat Al-Mulk ya, surat 70 berapa? Surat 70 berapa? Surat Al-Mulk. Surat 67 surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk Allah mengatakan, pantas nggak sih kalau saya Tuhannya, lalu ada makhluk saya, lalu saya tidak tahu. Pantas nggak Bu? Tahu nggak Bu? Pantas nggak? Pasti tahu lah. Karena ibu punya anak. Lalu ibu tidak tahu sama anak ibu. Pantas nggak Bu? Enggak pantas. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Surat 67 ayat 13 dan 14. Dibaca dua ayat ya. Aneh lah kalau Tuhan tidak tahu sama makhluknya lah. Silakan. Silakan Bu. Gantian tadi. Terus. Ibu, yang dirahasiakan, yang dinyatakan kata Allah itu saya tahu. Lalu pantas nggak sih? Saya tidak kenal sama makhluk saya. Sama ciptaan saya nggak kenal. Pantas nggak Bu? Ya bukan Tuhan lah pasti itu. Jadi Allah tahu siapa kita ini, tahu satu persatu, tahu. Ya tukang bohong dulu. Iya, tahu lah. Siapa kita tahu lah Bu, satu persatu ini tahu. Bu, jumlah pasir Allah tahu nggak Bu? Pasti tahu, apalagi kita gede-gede. Jumlah ikan di laut Bu, Allah tahu nggak Bu? Ikan teri. Tahu. Kita sebesar teri atau lebih gede kita Bu? Wang teri aja jumlahnya Allah tahu, apalagi kita yang gede-gede begini. Jadi nggak ada yang sembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkannya itu apa Bu? Di surat 659. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am Bu ya. Surat 6. Surat 659 ya.
Allah menggambarkan pada kita tentang ya. Jadi tidak ada sembunyi ya. Dan itu nanti dibukanya setelah kita wafat. Silakan Ibu, dibaca itu ayat 659 silakan. Surat 659. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang goib. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Oke. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Ya. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya. Oke. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Ibu, kata Allah itu segala kunci-kunci yang gaib itu cuma saya yang tahu. Malaikat juga nggak tahu. Malaikat nggak tahu semua. Terbatas. Yang diperintahkan saja sama Allah ya malaikat juga makhluk Allah juga. Kata Allah yang di darat, yang di laut, berapa jumlah ikan, jumlah pasir, segala macam saya tahu. Jumlah ranting-ranting pohon, kalau ada pohon rantingnya ada berapa? Kata Allah saya tahu. Yang kering, yang basah saya tahu. Kalau ada satu daun jatuh, kata Allah, wa mataskutum min warakotin illa ya'lamu. Kalau jatuh satu daun, Ibu, kata Allah saya tahu. Jatuhnya malam, Bu, di hutan. Gelap, hujan lagi, Bu. Allah tahu. Lah kita, ya gede-gede lah. Lebih tahu lah. Emang Allah nggak tahu sama Bu Fitri mamanya? Lupa, Allah lupa sama ciptaannya. Tidak mungkin. Makanya Bu ada doa seorang sufi, Bu. Doanya, doa pertama aja yang dia ucapkan. Dia berdoa di multazam gitu ya. Tuhan, saya minta ini. Begitu dia pindah, Ibu dia asar di waktu asar. Tuhan, doa saya belum berubah. Karena Engkau tidak akan lupa. Begitu datang Isya, Tuhan, doa saya belum berubah. Pasti Engkau tidak lupa. Doanya cuma gitu doang. Datang subuh, doa lagi, Tuhan, doa saya belum berubah dari kemarin. Idem-idem aja. Dan saya yakin Engkau tidak lupa. Kayaknya sih ngelek ya, LDK ya. Tapi ya Allah senang-senang aja. Ya, kebanyakan ngoceh. Jadi Ibu, daun satu jatuh, Allah tidak lupa, tahu persis. Sama kita. Lupa sama kita, Bu. Waduh, Allah ingat terus sama kita. Orang ruhnya dulu satu. Ya, pernah diciptakan oleh Allah berapa ruh kita. Nyawa manusia ini berapa miliar. Itu sudah ada catatannya. Walaupun bentuk badannya kayak apa, nyawanya sih sama aja. Makanya nanti Ibu, badan kita yang lama ini Ibu hancur diganti dengan yang baru. Di surat Waqiah surat 56 itu nanti diganti dengan yang baru. Yang ini jadi tanah. Ibu nggak usah khawatir sekarang Ibu peot begitu kan. Ya kurus begitu nggak usah khawatir Bu ya. Ya, nggak usah khawatir. Nanti ada diganti dengan yang baru. Surat 56 ayat 60-61. Ya, nanti baru. Bukan yang ini Bu ya, bukan badan yang sekarang, badan baru nanti. Yes. Karena nanti masa badan yang sekarang masuk surga nggak pantas Bu. Surga itu kan bagus banget Bu, lalu dengan badan yang sekarang nggak pantas Bu. Ya lah. Ya, diganti dengan yang baru. Silakan dibaca. Ke situ. Surat 56 surat Waqiah. Ayat 60-61. Silakan. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.
Terus, menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu ya, di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat ya, dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kata Allah, kalau umur itu sudah saya tentukan, dan kalau sudah waktunya mati tidak bisa ditahan. Saya kuat benar, malaikat saya akan mencabut nyawa. Umpamanya ini ada presiden sakit, lalu datanglah ke rumah sakit pilihan, rumah sakit nomor 1, datang dokter kulit, dokter jantung, dokter ginjal, wah semua dokter datang semuanya, ya namanya presiden. Lalu para dokter-dokter menyatakan bahwa Bapak Presiden kita ini alhamdulillah sehat. Nah, itu sudah seminggu di rumah sakit. Begitu pagi-pagi sebelum subuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, sehat. Ya sudah waktunya. Kalau sudah waktunya, kata dokter sehat ya. Lalu kata Allah, hidup ini gantian. Ayat 61-nya itu. Ya, kamu gantian hidup ini. Bapak diganti oleh anak diganti oleh cucu, cucu diganti oleh cici, cici diganti oleh cangga, cangga diganti oleh wareng, wareng diganti oleh kerepek, kerepek diganti oleh balung, balung diganti oleh udah sudah gak ada lagi. Ya, jadi bapak, anak, cucu, cicit, cangga, wareng, kerepek, balung, udah 9. Ya, kalau saya sampai 10, Bu. Uci Armizi bin Haji Sarmili bin Haji Sohari bin Haji Dalim binti Kenafi binti Wabeng Kicindi Kimuraim Kiceni Kicilulung 10. Ya, 10 saya. Saya sampai 10 tahun, jadi lebih dari 9. Jadi Uci Armizi bin Haji Sarmili bin Haji Sohari bin Haji Dalim bin Kikenapi, Kiwabeng, Cinding, Kimurahim, Kiceni, Kiciliwulung 10. Jadi kalau saya main ke daerah Kresek, ngomong itu aja. Saya tuh ya, oh diaku oleh orang, oh itu ada keturunan saya katanya. Dari ini. Ya untuk silaturahim aja Bu, gampang silaturahim. Jangan-jangan ibu ada ujungnya itu Kiwabeng, kalau Kiwabeng Kicinding, kalau ke Kicinding Kimurahim, kalau ke Kimurahim Kijaini atau Kiciliwulung, Ciliwulung di Kresek, itu ada. Jadi saya kalau ke situ ngomong itu aja, katanya keturunan kami itu, ya udah jadi saudara. Kelak kamu akan saya hidupkan kembali kepada Allah dengan bentuk yang kamu tidak akan tahu. Ya, di surat 56 surat Waqiah ayat 61, kelak kamu akan saya hidupkan kembali dengan bentuk yang kamu tidak akan tahu. Jadi kita tidak akan tahu lagi nanti kayak apa. Ya. Jadi bukan yang sekarang, Bu. Kalau yang sekarang masuk surga gak pantas, Bu. Kecil, pendek gitu kan, gak pantas. Ya. Nanti ya kata kalau hadis itu 40 hasta. Oh, tinggi-tinggi. Tinggi 40 hasta segini, 40 gini. Tinggi berarti kan. Tinggi 40 hasta. Dan umur kira-kira 30-an lah begitu. Wah, 30 umur kuat. Umur sehat. 30 itu Bu, 40 sudah mulai itu sakit-sakitan. 30. Ya. Jadi ketemu ayah kita, kakek kita umur semua sama 30. Iya. Kalau itu juga kalau man solaha min abaihim, kalau sama-sama soleh.
Kalau nggak sama-sama kayak Nabi Nuh dengan anaknya, dengan istrinya nggak ketemu. Itu Nabi loh Bu, bukan orang biasa itu. Nabi sendiri tidak ketemu dengan anak dan istrinya kalau tidak sama-sama soleh. Nabi Lut nggak bisa ketemu dengan istrinya. Fir'aun nggak ketemu dengan istrinya. Nah, kalau ketemu itu kalau sama-sama soleh. Itu Nabi loh. Nabi Nuh, Nabi Lut, itu Nabi. Nggak bisa ketemu tuh dengan istrinya itu. Ya, Kan'an anaknya Nabi Nuh. Nggak ketemu itu. Model kita, alah apalagi lah. Makanya ketemunya dengan siapa? Yang sama-sama sederajat. Kalau yang sama-sama sederajat, ketemu Bu. Orang manapun. Ya, orang manapun ketemu. Surat 37 ketemu nanti tuh Bu. Surat 13 dulu Bu, jangan 13 dulu. Ini surat Ar-Ra'd dulu. Ar-Ra'd dulu, nanti surat ke-34. Surat 13 Ibu, kita ketemu ayat 22 dari mulai 21, 22, 23, 24, 4 ayat lah dibaca itu. Dari 21, 22, 23, 24. Nah, itu silakan. Itu kalau sama-sama soleh ketemu Bu. Ya. Ayat 21, dan orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah agar dan takut pada Tuhannya dan takut pada hisab yang buruk. Ibu tuh salah satu tanda soleh tuh itu Bu. Dia menyambungkan silaturahim. Itu salah satu tanda-tanda orang soleh. Membangun menyambungkan silaturahim. Dia takut kepada Tuhannya, takut kepada hisab yang buruk. Terus Bu, silakan. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Tuhan berikan kepadanya secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Oh Ibu, persyaratan tinggi terus Bu, terus. Orang itulah yang mendapatkan kesudahan. Kalau ada yang kelewat Ibu. Itu 22 dulu Bu. 23 Ibu. 23 Ibu kelewat kali. 23. Silakan 23. Yaitu sudah ada. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Itu. Ibu, kalau kita sama-sama soleh, itu akan ketemu dengan keluarga. Anak, ya, bapak, anak, cucu, cicit. Ketemu tuh kalau sama-sama soleh. Kalau enggak ketemu juga. Makanya membangun kebaikan itu harus bersama-sama. Supaya kita ketemu lagi. Tapi kalau sama-sama soleh dengan orang lain, ketemunya dengan orang lain. Makanya Ibu jangan cepat-cepat, Jeng, saya mah kepengen di surga nanti ketemu dengan suami saya lagi. Padahal suaminya nggak tahu di mana. Atau suaminya nggak mau ketemu lagi dengan Ibu, dapat yang lebih bagus, kan repot. Iya. Nah, ini ada ibu-ibu hebat banget, ibu-ibu. Saya bilang, top Ibu lah. Hebat banget Ibu. Saya mah Pak, katanya kepengen nanti kalau di surga ketemu dengan suami saya lagi. Loh, Ibu mau dikasih yang lebih bagus kok nggak mau. Kok masih yang lama aja Ibu? Pasti teman-teman Ibu yang lain, pasti bilang sama Ibu tuh apa? Mau dikasih yang bagus kok nggak mau. Jadi cinta udah berubah ya istilahnya Pak. Udah berubah. Ya kan berubah. Iya. Ibu nanti teman aja jadi lawan nanti. Oh heboh nanti Bu, jangan dikira ini saya ngomong canda ini Bu. Teman nanti jadi lawan Ibu nanti. Kalau sama-sama masuk neraka, kita dibawa masuk neraka oleh teman. Itu jadi musuh nanti Bu. Iya. Padahal di dunia sama-sama. Sama-sama di dunia. Makan satu piring, ngopi satu gelas. Nanti jadi lawan Ibu, jadi musuh nanti. Ya, sama-sama masuk neraka itu, mau menjerumuskan ke neraka. Iya.
Tapi ada nanti Ibu orang yang jauh, orang Maroko, orang Mesir, orang Madinah, ya orang Mekah, orang Amerika, sama-sama soleh dengan Ibu, malah ketemu dengan Ibu. Malah satu meja, satu obrolan, satu surga dengan Ibu. Ya, satu klaster nanti itu. Ya, ngobrol aja nanti itu. Malah dengan yang sekampung, yang sekantor, jangan-jangan nggak ketemu. Surat 37. Ya, Ibu nanti ketemunya dengan orang lain, Ibu. Ya. Surat berapa, Bu? Suratnya surat, bentar Bu ya. Surat 37 ayat 50 sampai 61 lah. Panjang. Ini ceritanya panjang nih, Bu. 50 ya Pak? Ya, dari 50. Silakan Ibu. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka. Iya. Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang mengesahkan hari kebangkitan? Oke, stop dulu. Saya mau garis bawahi lebih dahulu. Begini, ceritanya begini. Jadi nanti orang mana saja Ibu, dunia ini kecil. Ibu, akhirat itu kan seluas langit dan bumi luas sekali. Apalagi cuma Indonesia lah kecil lah. Orang alam raya yang namanya bumi ini nanti kecil. Nanti orang-orang yang sama levelnya Ibu itu ketemu. Dan di surga nanti ngobrol. Dan ini yang saya bilang tadi bahwa akhirat itu kelanjutan dari dunia, Ibu. Ibu gosip pun dibawa ke surga nanti. Jadi boleh gosip? Boleh, asal gosipnya gosip yang bagus. Ini coba kita sebentar lagi tenang dulu. Ini gosip dibawa ke surga. Berlanjut Ibu. Jangan dikira kita selesai di dunia ini Bu, gosip itu sampai di akhirat nanti gosip. Ibu ngobrol itu di surga itu. Kamu masuk surga ini kenapa? Apa amalannya? Apa kebaikannya? Itu dibicarakan itu sesama. Ya baru kenal di surga ketemunya. Ini dari mana? Maroko, di mana? Mesir, di mana nih? Amerika, di mana? Australia, ini Jepang, ini Indonesia. Mudah-mudahan Indonesianya ibu-ibu ini semua nih. Amin. Di surga ketemunya Bu. Apa katanya Bu? Lanjut Bu, lanjut. Apa obrolannya? Silakan Bu. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan bulan-bulan, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk bikin pembalasan? Ibu, katanya Ibu, itu ada obrolan orang yang di surga membicarakan temannya waktu di dunia dia tidak percaya bahwa dia akan hidup lagi. Ada yang tidak percaya. Saya nggak percaya bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian. Itu teman saya ngomong begitu kepada saya. Ini ceritanya orang yang di surga ngomongin temannya yang tidak percaya ada hari pembalasan. Nggak percaya. Apakah kamu percaya ada kehidupan setelah kematian? Itu gosipnya. Dibawa ke akhirat Bu gosip itu. Saya mah nggak percaya katanya. Yang namanya mati ya sudah jadi tanah. Kata teman saya yang sekarang tidak ada di surga. Jadi ini orang ngomongin temannya yang tidak ada di surga. Saya nggak percaya. Itu teman saya ngomong begitu. Terus Bu, silakan. Berkata pula lah ia, maukah kamu meninjau temanku? Bu, berlanjut Ibu. Mau nggak neng teman saya yang tidak percaya kepada hari akhirat itu? Ya, Ibu ditengok di mana di neraka, ditengok barang-barang nengok ke neraka coba. Jadi gosip itu berlanjut Bu. Teman saya sekarang tuh yang tidak percaya kepada hari akhir itu dia tidak ada di sini.
dia adanya di neraka. Mau nggak kita jalan-jalan ke situ, ke neraka? Jadi nanti ada tamasya ke neraka, Ibu. Nengok teman, Ibu. Ya, bagi siapa? Nabi Ibrahim nggak panas. Nabi Ibrahim merasa paling indah dia bicara dengan api. Bu, kira-kira Ibu pengen yang nengok atau yang ditengok? Pasti pengen yang nengok itu pasti. Lanjut, Bu, lanjut. Maka ia menjauhnya, lalu dia melihat kepada itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Stop, Ibu, itu gosip dunia sampai di akhirat Ibu dilanjutkan. Begitu katanya Ibu berangkat dari surga ke neraka, nggak tahu mobilnya apa, nggak tahu pesawatnya apa, nggak tahu kendaraannya apa, nggak tahu. Ya kata Allah nggak usah tahu lah, nanti aja. Karena kalau dikasih tahu juga sekarang nggak bakal bisa dibayangkan, terlalu amat indah. Karena belum terbayang sama akal kita. Jadi berangkat dari surga ke neraka. Nengok temannya yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Apa sekarang nggak banyak orang yang tidak percaya pada hari pembalasan? Banyak, Ibu. Jadi dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang sama manusia ini. Mungkin tapi banyak juga dia nggak percaya, cuma dia malu, dia nggak ucapkan sih nggak percaya. Oh itu sih termasuk Ya, percaya. termasuk percaya Pak ya. Termasuk percaya. Tapi itu yang nggak percaya itu berarti orang kafir. Belum tentu. Ada orang Islam Orang yang mengaku Islam juga bisa jadi tidak percaya. yang mengaku yang notabene mereka belum dari sana. Oke, Ibu katanya begitu dia bareng-bareng ke neraka, itu dia tuh teman saya itu langsung ditunjuk, itu dia kenal. Segitu banyaknya yang neraka kenal itu. Jadi Ibu nanti pengetahuan manusia katanya Ibu dibuka oleh Allah gampang sekali. Itu dia teman saya itu, bukan nunjuk Ibu ya, bukan ya. Itu dia. Hanya nunjuk ke sini. Itu teman saya yang di neraka tuh, yang dulu tidak percaya kepada hari pembalasan, itu dia. Ya saya tidak nunjuk Ibu ya, nunjuk ke atas ya. Itu dia. Lanjut Bu, lanjut. Ia berkata pula, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakan. Tapi tuntut di sana begitu. Oh, tidak punya pendirian waktu di dunianya, ke bawah juga sama temannya ke neraka itu. Makanya pandai-pandailah kita mencari teman. Ini ada dua Bu katanya, cari teman itu. Kalau Nabi, nah yang hidupnya sejaman, Nabi Yahya dengan Nabi Isa, itu satu zaman. Itu sering mereka sering dialog juga. Sharing. Jadi Nabi Yahya katanya Ibu, dia senang dengan orang yang baik. Nabi Yahya, kalau mencari teman yang baik. Ditanya, kenapa cari teman yang baik? Ya takut ketularan. Kalau saya cari teman yang gak baik, nanti saya kebawa dia. Sementara Nabi Isa Ibu, senang cari teman yang tidak baik. Nabi Isa itu senang mencari orang yang tidak baik. Ditanya, apa alasannya? Oh, kalau saya ini ibaratnya adalah seorang dokter. Saya mengobati orang yang tidak baik supaya dia menjadi orang baik. Kedua-duanya sama baiknya, Bu. Jadi berteman dengan orang baik, baik asal niatnya takut ketularan. Berteman dengan orang yang tidak baik karena niatnya memperbaiki juga bagus. Jadi tergantung. Jadi jangan Ibu menyalahkan, oh dia berteman dengan orang yang tidak benar, nanti dia ke bawah. Belum tentu begitu. Kalau dia niatnya mau merubah dia, bagus saja. Tapi kalau kita sadar bahwa kita lemah, ya janganlah cari yang bagus. Iya, cari penyakit itu mah. Tapi kalau kitanya kuat, bisa begitu, ya kasihan dong dia, perbaiki dia. Tergantung pada kita. Ya nggak bisa merasa kuat ya, merasa bisa dia. Nah, saya kan ibaratnya dokter, saya bisa mengobati dia, menyembuhkan orang yang sakit. Nah,
Tapi kalau kita lemah, ditanya ini nggak tahu, tanya ini nggak tahu, ya udahlah, cari yang bagus aja lah, nanti ketularan, cari aman. Ya, kata si teman ini, hampir dulu waktu di dunia, saya ke bawah sama kamu, dan kalau ke bawah sama kamu, pasti bersama kamu di situ. Di neraka. Ya. Ibu, jadi gosip itu sampai dibawa ke akhirat ibu, dan itu nyata. Apa katanya ibu lagi dulu berikutnya? Jika tidaklah karena nikmat Tuhan itu, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret. Bu, katanya itu selalu kita harus tawadu. Kalau kita jadi orang baik, jangan karena saya selalu zikir, selalu jangan. Ini rahmat dari Allah juga katanya. Kalaulah tidak kena rahmat Allah, saya masuk situ juga ke neraka juga bersama kamu. Jadi ibu selalu kalau kita bisa berbuat baik, ibu cara untuk supaya kita jangan terjebak kepada kesombongan dalam berbuat kebajikan. Selalu nama Allah disebutkan lebih dahulu. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngaji. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersedekah. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa tahajud. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa nolong orang. Selalu Allah yang dapatkan, Ibu. Insya Allah aman. Tapi kalau saya, alhamdulillah, walaupun pakainya alhamdulillah saya, karena jadi orang, itu bisa urusan itu. Ya. Apalagi kalau ibu memulainya dari membaca surat 18 ayat 39. Ya, surat 18 39. Nah, itu insya Allah lebih aman lagi. Al-Kahfi. Surat 18 ayat 39, surat Al-Kahfi ayat 39. Itu ibu salah satu cara kita supaya jangan terjebak kepada kesyirikan. Ya, surat 18 ayat 39 supaya jangan terjebak kesyirikan. Kesombongan, ya. Itu Masya Allah. Ibu boleh minta dia apa? Penuh diterjemahkan dong, silakan. Ibu, nanti ibu sih menyelesaikan yang tadi belum selesai, ibu. Dan mengapa kita memasuki tubuh tidak mengucapkan Masya Allah, Lah, bukan la haula bu ya, Masya Allah la quwwata illa. Sebuah atas perintah Allah, semua tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap kata dan keturunan itu lebih sedikit daripada Ibu, kalau kita ingin tidak terjebak kepada kesombongan, ya, kesyirikan, bacalah selalu Masya Allah la quwwata. Kalau mau masuk rumah kita, mau masuk mobil kita, mau masuk kantor kita, mau masuk ATM kita, terserah pokoknya. Bacalah Masya Allah la quwwata. Ini semuanya kehendak Allah. Pemberian dari Allah. Saya punya uang banyak, pemberian dari Allah. Saya punya rumah bagus, pemberian dari Allah. Saya punya mobil bagus, pemberian dari Allah. Itu baru amal. Ya, Masya Allah la quwwata illa billah. Ini semuanya pemberian dari Allah. Insya Allah. Tapi kalau saya ini kaya ini karena saya hati-hati, karena saya sangat piawai sekali dalam menggunakan harta. Saya nabung sedikit-sedikit, lalu saya jualan, saya bisnis, jadi saya jadi orang kaya itu karena susah lu tahu. Itu jangan dikira itu tidak masuk pada kesombongan, itu sombong lu Bu. Iya. Iya. Saya tuh sampai prihatin harusnya makan 2 kali, sama cuma sekali. Tapi sering. Itu kelihatannya nggak masalah, itu masalah Ibu. Itu masalah loh Ibu. Jangan dikira nggak masalah itu. Ya.
Dulu saya bisnisnya kecil-kecilan aja, walaupun sekarang kelihatannya gede, itu karena saya sangat piawai dalam menjalankan bisnis ini. Sampai biasanya saya beli baju sebulan sekali, ini 5 bulan sekali. Setahun cuma 2 kali saya beli baju. Saking hematnya, jadi wajar dong kalau saya kaya dong. Ibu itu masalah itu. Maka bacalah Masya Allah la quwwata. Coba sekali lagi. Masya Allah la quwwata illa billah. Tapi habis ngomong itu, ngomong yang tadi, jangan saya piawai. Ibu lanjutkan lagi. Ibu belum selesai. Nah, bagaimana ini dialog gosip, Ibu ya? Gosip di surga. Ibu ini gosip di surga. Ya? Yuk, masih gosip, Bu. Ngobrol sesama penghuni surga. Kita ini nanti mati lagi enggak ya? Kita tidak mati. Lanjut. Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia. Jadi kematian kita tidak akan disiksa di akhirat ini. Ibu katanya kematian kita sebenarnya cuma sekali aja di dunia ini. Dan kita kalau sudah ada di sini di surga ini kita tidak akan disiksa lagi. Jadi Ibu, jadi gosip Ibu di akhirat nanti di surga itu berlanjut. Bahkan Ibu nanti cari teman-teman yang lain Ibu. Ibu, terus Bu, masih. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Bu, katanya untuk ini kemenangan yang besar. Masuk surga itu kemenangan baru kalau. Jadi betul itu Salman Al-Farisi itu betul. Jadi nanti kalau sudah jelas saya masuk surga, baru Anda mengucapkan luar biasa, Anda sukses, itu baru. Kalau sekarang tar dulu belum tentu. Dan untuk kemenangan seperti semacam ini, itu harus diupayakan di ayat itu. Tidak berpangku tangan, harus ada upaya untuk sampai ke situ. Harus ada ikhtiar. Jadi Ibu gosip itu dilanjutkan sampai di akhirat, sampai di surga. Gosip berlanjut. Jadi nanti ada bisik-bisik ya. Oke. Dan itu Ibu, bahkan kalau ada temannya di neraka ditelepon Ibu. Halo, di mana kamu? Surat 7 ayat 44. Ayo katakan. Surat 7. Kalau ada temannya di neraka Ibu, ditelepon Ibu. Halo. Di mana kamu? Ya, silakan Ibu. Ya. Ya. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Apa bacanya? Iya, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi nanti kalau ada temannya di surga, lalu karena punya teman akrab waktu di dunia, lalu dia cari di surga, kok nggak ada teman saya? Cari, saling cari nanti. Ya namanya teman dekat lah. Jangan dikira Bu hidup berteman-teman tuh hanya di sini Bu, di sana juga berlanjut. Nyari kalau nggak ada di surga, gimana dia ya? Kayaknya dia dulu solehah kayaknya gitu. Tapi kok nggak ada sekarang di surga. Kemana dia ya? Dicari Bu. Ternyata Bu begitu dicari. Cari tombolnya. Halo? Bu cepet nanti Bu. Di mana kamu? Neraka. Di neraka.
Jawab ya, Ustaz. Menjawab. Di neraka masih bisa jawab, Ibu. Hebat kan? Allah juga menciptakan, Ibu. Walaupun ada di surga, di neraka, tetap bisa jawab. Katanya gini, Bu. Orang yang berada di surga lalu bisa komunikasi dengan dia di neraka, dia akan lebih bersyukur dia ada di surga. Dan sebaliknya, Ibu, orang yang berada di neraka dengan temannya di surga tambah sedih. Tambah sedih dia. Neraka bukan disiksa ya, bahkan Nggak tahu saya gitu. dia bisa menjawab, Dia bisa menjawab itu. caranya gimana Bisa. kita walau-walau. Bisa Bu ngomong. Halo, di mana kamu? Di neraka. Bisa jawab. Jadi Ibu kalau di dunia sesedih-sedihnya Bu, di dunia tetap belum seberapa. Sesusah-susahnya di dunia tetap Ibu tidak susah di dunia. Sesakit-sakitnya Ibu, aduh sakit hatiku katanya. Enggak seberapa. Tapi nanti kalau sudah berada di akhirat Ibu, mau pulang lagi ke dunia, dunia juga sudah enggak ada. Itu yang sakit. Ingin kembali. Ya, makanya kata Buya Hamka, ketika dia ditahan, Buya Hamka ditahan. Saya tidak diadili, kesalahan saya enggak jelas. Tapi saya sampai sakit di sentri, sampai saya harus masuk rumah sakit. Saya kecewa betul dengan kehidupan ini, kata Buya Hamka. Saya kecewa betul. Orang tua saya, keluarga saya memuliakan saya. Ini Masya Allah. Sangat menyedihkan buat saya, seorang ulama tidak jelas. Tidak diadili. Kesalahannya apa? Kalau begitu saya mau bunuh diri aja lah. Kata Buya Hamka. Saya bunuh diri aja lah. Dia tahu orang. Kalau kehilangan ulama itu ternyata susah juga. Begitu dia cari katanya Ibu, di dompet ada silet bekas cukur kumis dia. Ini masih ada silet. Saya mau potong ulat nadi saya. Pagi-pagi mau potong ulat nadinya biar tahu orang katanya bahwa nggak ada ulama itu susah itu. Begitu mau. Ini apa ini turun? Begitu mau dipotong leher yang ketuan, entar, nggak jadi itu. Nanti besok ada wartawan datang memberitakan tentang ulama bunuh diri. Saya memberikan contoh yang buruk. Nggak jadi itu. Nggak jadi. Karena saya yakin ada hari pembalasan. Bahwa hidup ini berkelanjutan, kata Buya Hamka. Kalau nggak berkelanjutan, kecewa saya. Tidak bisa membela diri saya. Dalam keadaan seperti ini, saya dipaksa untuk masuk penjara. Nanti akan saya tagih. Kenapa saya di penjara? Jadi Ibu berlanjut hidup ini. Jangan dikira sampai di Pondok Pinang. Kalau cuma sampai di Pondok Pinang, waduh kecewa pasti. Pondok Pinang. Saya kan Pondok Pinang. Bukan Cipinang. Pondok Pinang. Mayoran. Oke, ibu-ibu yang saya hormati, jadi hidup adalah berkelanjutan. Nah, untuk sesi berikutnya Ibu, silakan mungkin ada yang mau ditanya. Kita lagi tidur, terus dimatikan. Iya. Kalau mati suri itu gimana? Mati suri bisa jadi seperti tidur juga. Nyawanya dipegang sama Allah. Kayak orang koma. Iya, bisa jadi itu nyawanya dipegang oleh Allah. Nanti Allah yang mengatur nyawa seseorang. Nanti ketika pada saat tertentu dikembalikan lagi nyawanya. Iya. Iya, mati suri itu mati katanya mati yang belum sempurna. Kayak tidur juga. Iya, sama seperti tidur. Tapi bukan koma kan, Pak? Ya. Tapi bukan koma. Bukan. Kalau koma kan masih ada nafas. Iya. Ya, jadi dia mati yang belum sempurna. Ya, itu mati suri itu mati yang belum sempurna.
Ya berarti umur dia masih ada, belum berakhir. Ya masih ada kesempatan. Ya Bu, silakan. Sebelumnya itu tapi misalnya 3 bulan itu kalau di USG itu udah blinking itu apa ya? Ya tapi dia belum hidup yang sebenarnya. Baru hidup ya kayak sekarang Bu. Orang tidur itu hidup nggak Bu? Badannya hidup nggak, bernafas, tapi nyawanya nggak ada. Iya, rohnya nggak ada. Iya. Ibu sebelum bahkan setetes air itu kan hidup juga dalam kandungan, tapi belum ada ruhnya, belum ada nyawanya. Itu istilah roh, nyawa, jiwa itu satu. Itu juga barangnya. Ya. Jadi Ibu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan itu hidup tapi tanpa nyawa. Nyawa di situ maksudnya ruh ya Bu ya. Maksudnya ruh ya. Ya. Iya, jadi harus kalau makanya kata para ustadz dulu saya almarhum Pak Dahlan itu harusnya orang jangan 7 bulan, 4 bulan 10 hari harusnya kalau mau gitu. Sekalipun itu juga tidak ada gitu. Oke, bisa ada lagi? Ya, ya. Kalau Allah bilang aku tutupkan aibmu, berarti hanya di dunia aja tutupnya. Oh, bisa sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Ya bisa. Ada aib kita ditutup. Kecuali dia belum bertobat sampai mati, dia nggak keburu tobat, dia masih melakukan kejahatan terus dibuka. Makanya ada doa penutup aib. Surat 3 193. Itu doa menutup aib. Rabbana innana sami'na munad. Surat 3 193. Itu doa menutup aib. Bisa selamanya bisa ditutup. Jadi selama ya sampai di akhirat juga Ditutup. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 153. Ya sampai nanti itu. Kecuali aib dengan orang lain yang tidak bisa. Ada hubungannya dengan orang lain. Kalau aib dengan Tuhan, kayak banyak dia tukang berzina, bisa ditutup. Ya. berzina dengan orang lain. Ya tapi orang lainnya kan ikhlas juga. Kecuali ada hubungannya dengan orang lain, istri orang dia zina, ya itu lain. Iya. Iya, iya. Bukan dibuka di surat At-Taghabun surat 64, dibuka di At-Taghabun di surat 64. Ya, dibuka itu semuanya Ibu. Di ayat 9. Oh, nanti dibuka di saat manusia dikumpulkan. Atau dibaca aja. Ya, di surat 64 ayat 9. Oh, itu dibuka di saat manusia berkumpul. Harusnya yang jadi kepala daerah itu Pak Anu, karena ada suara yang disembunyikan yang jadi. Nanti dibuka itu, jangan dikira dibuka. Di alam maksud. Ya surat 64 ayat 9. Iya. Iya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan Allah. Oke. Jadi Ibu, dibuka segala aib itu nanti adalah Ibu di halayak ramai. Dibuka di saat manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Di sini, dulu dia mempermalukan si pulang, dibuka nanti rasa. Dulu tanah ini punya siapa, disembunyikan dibuka.
Ini uang siapa dulu? Uang si Fulan dibuka. Oh, ini uang dapat dari mana? Dibuka. Ini dulu asalnya begini-begini dibuka. Ya sekarang ditutupi nanti dibuka. Ya. Jadi makanya Ibu, kehidupan yang sebenarnya itu setelah kita mati apa saja dibuka. Segala rahasia, yaumatublas sarair, segala rahasia nanti dibuka. Kapan? Pada hari manusia di alam mahsyar. Wah, itu heboh nanti. Ya. Dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali iman kita dan amal soleh kita. Misalkan tadi Ali Imran ayatnya berapa? 193. Oke, Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira untuk pagi ini sampai di sini dulu kaji kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Dan biasanya sih kalau saya ngajar dulu di SMA, SMKK itu nggak ada yang nanya, nggak ada. Saya tanya sama anak-anak, kenapa anak nanya? Udah jelas. Ngapain nanya? Ngapain nanya? Udah jelas. Oke, Bu ya. Saya kira mari kita akhiri sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, maafkan kami, sayangi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur karena nikmat yang Kau berikan pada kami. Sebenarnya tidak mampu kami menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni. Ya Allah, berikan kepada kami selalu ilham untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridai. Inni tubtu ilaika, kami bertobat kepada Engkau ya Allah, wa inni minal muslimin, dan kami berserah diri kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, pada suatu saat kami kembali lagi kepada Engkau. Kami yakin itu ya Allah. Oleh karena itu ampuni kami, maafkan kami. Dan tidak ada sesuatu yang sangat jelas, yang sangat yakin, yang sangat pasti kecuali kami kembali kepada Engkau. Ampuni kami, maafkan kami. Ilahi anta maksudi. Waribuka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hibana min amrina rasyida. Bimbing kami terus ya Allah, sebagaimana Engkau telah membimbing orang-orang terdahulu. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang selalu jujur. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, maafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf Ibu dan terima kasih. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.